Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain yang akan memberikan informasi terkini, terbaru, dan terpercaya untuk kita bersama. Baiklah teman-teman para pejuang P3K tahun 2021. Kali ini ada sedikit informasi kepada teman-teman. Dan Alhamdulillah kemarin kita sudah menerima hasil dari tes P3K tahap 1 dan kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus di tahap 1 ini, dan bagi teman-teman yang belum lulus kami doakan lulus di tahap 2 dan tahap 3, dan jangan berkecil hati dan bersedih hati karena masih ada tes yang kedua maupun yang ketiga teman-teman semuanya. Baiklah, informasinya adalah hasil kelulusan P3K guru sudah dicantumkan nilainya. Sesama honorer masih aja ribut. Ada apakah gerangan? Apa yang menyebabkan honorer ini ribut? Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Teman-teman, kita ketahui pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1 oleh Kemendikbudristek pada 8 Oktober menimbulkan masalah, sedangkan sudah diumumkan ya. Jadi pasalnya nilai yang dicantumkan itu tidak menjabarkan hasil tes kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Peserta hanya disodorkan nilai dan di bawahnya tertulis lulus atau tidak lulus. Karena yang dicantumkan nilai total, alhasil banyak guru honorer yang kebingungan. Banyak guru honorer yang merasa negative thinking, seuzon atau curiga. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa tidak secara terbuka digambarkan nilainya gitu? Jadi bahkan semua guru honorer di satu sekolah induk ribut. Itu dikarenakan merasa paling layak lulus P3K tahap 1. Ada yang sekolah induknya itu merasa nilainya tinggi. Ada yang sekolah lain itu merasa nilai tinggi dibandingkan sekolah induknya. Banyak permasalahan yang ada di sini. Jadi ini saya baru dapat pengaduan dari teman-teman guru honorer K2, baik itu di Jakarta, di Sumatera Barat, dan lain sebagainya, yang usianya di atas 50 tahun. Mereka kalah sesama guru honorer muda. Ini juga diungkapkan oleh Ketua Forum Honorer K2 itu di DKI Jakarta, Nur Baiti ya, hari Sabtu hari ini. Kemudian ada dikatakan oleh kata Nur, ketua kita, guru honorer muda itu mengajar di satu sekolah yang sama. Dia satu sekolah induk ya. Guru muda satu, guru tua satu. Dia kurang lebih 50 tahun umurnya, ada yang guru muda kurang dari 50 tahun umurnya. Karena nilainya yang tercantum hanya total akhirnya saja antara guru honorer K2 dan guru muda itu menjadi ribut. Jadi kondisi serupa yang dialami oleh Atep Lasmana, guru honorer K2 itu di Jawa Barat. Atep ini memiliki sertifikat pendidik tetapi dinyatakan tidak lulus. Dia kalah dengan temannya yang satu sekolah induk juga. Padahal nilai total Atep itu 711, sedangkan passing grade-nya cuma 513. Jadi otomatis Atep ini dulu lulus, tapi dilihat akhirnya dia tidak lulus. Nilainya gelondongan begini, bagaimana bisa tahu kenapa alasannya sampai saya tidak lulus, itu kata Atep. Jadi Dudi Abdullah, guru honorer K2 berserdik di Kabupaten Garut juga harus kecewa karena dia juga tidak lulus. Padahal nilainya total 707. Kemudian dia tidak mengerti kenapa dia tidak lulus. Dudi memang melamar di sekolah lain karena sekolah induknya tidak ada formasi. Jadi ada permasalahannya di sini, sekolah induk tidak ada formasi. Maka Dudi itu melamar di sekolah lain yang tidak ada formasi. Akan tetapi dia tidak dinyatakan lulus. Sedangkan Dudi sudah mempunyai serdik. Itu yang disayangkan, kenapa dia tidak diluluskan sedangkan dia sudah punya serdik. Kompetensi teknisnya sudah 500 poin. Ya. Kalau nilainya dibuka, kami jadi tahu kenapa dia tidak lulus, itu kata Dudi Abdullah. Kalau hanya nilai total dan diberikan personal, malah menimbulkan kecurigaan. Maka disitulah para guru kita yang ada di Indonesia, salah satu di
dikatakan oleh di Kabupaten Garut mengatakan hal itu tersebut dia merasa curiga akan nilai yang telah diterimanya. Kenapa tidak secara terbuka dikatakan ya, disampaikan melalui medsos dan lain sebagainya. Jadi baik itu Dudi maupun Atep yang pernah ikut seleksi CPNS 2013 mengungkapkan kondisi ini seperti yang mereka alami 8 tahun yang lalu katanya, di mana kelulusan CPNS 2013 tanpa mencantumkan nilai. Kemendikbud-Ristek memang sudah mencantumkan nilai tetapi tidak jelas angka-angkanya, hanya total dan menimbulkan berbagai dugaan. Jadi ada berbagai permasalahan yang kita alami selama ini teman-teman di tahap 1 ini. Ada yang di sekolah induknya itu tidak ada formasi, tiba-tiba ada orang yang melamar, nilainya sudah tercapai lebih dari passing grade tetapi dinyatakan tidak lulus. Jadi apa yang menyebabkan hal ini kita belum tahu juga. Jadi kita tanyakan lebih lanjut kepada yang berwenang, kepada pemerintah, apa yang menjadi alasan dibalik hal ini. Mungkin itu saja teman-teman informasinya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan adanya masa sanggar ini memberikan wadah untuk kita supaya bisa berubah menjadi tidak lulus menjadi lulus. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, itu saja informasinya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.